Jadi si Pak Budi ini mau meminjamkan uang kepada saya dengan catatan saya mau memberikan sawah saya kepada Pak Budi untuk digarap dan bisa saya ambil kembali sawah tersebut ketika saya berhasil melunasi hutang tersebut. Paham? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak? Assalamualaikum, Kang Badatu Maros. Kumaha hukumna ngahutang kalawan syarat garapan sawah? Oke, hatur nuhun kanu parantos ngajengkeun pertanyaan. Jadi bagaimana hukumnya menghutangkan kepada orang lain, lalu si yang memberi hutang meminta syarat untuk menggarap sawah orang yang mempunyai utang? Jadi kurang lebih contoh kasusnya seperti ini misalkan. Katakanlah ada seseorang yang bernama Pak Budi, ya. Lalu saya meminjam uang kepada Pak Budi tersebut. Pak Budi, saya pinjam uang dan saya membutuhkan sebesar kurang lebih 20 juta. Lalu si Pak Budi ini berkata kepada saya, baiklah saya akan meminjamkan kamu uang sebesar yang kamu inginkan tadi dengan syarat sawahmu akan saya garap selama engkau belum bisa melunasi hutang tersebut. Paham ya? Jadi si Pak Budi ini mau meminjamkan uang kepada saya dengan catatan saya mau memberikan sawah saya kepada Pak Budi untuk digarap dan bisa saya ambil kembali sawah tersebut ketika saya berhasil melunasi hutang tersebut. Paham? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak? Nah, untuk jawabannya, mari kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Thalibin, halaman 53. Wa amal qardu bisyarti jarri naf'in limukridin papasidun. Jadi, tatkala kita menghutangkan kepada orang lain, lalu kita memiliki syarat yang dimana syarat itu nanti akan memberikan manfaat kepada kita dari si orang yang kita hutangi. Paham ya? Nah, kita menarik manfaat dari hutang yang kita pinjami kepada orang lain, nah kita menarik manfaat dari orang tersebut, apakah itu sawahnya atau misalkan pohon kelapa dan lain-lain. Nah, maka papasidun, maka itu hukum yang fasid. Itu hukum yang dilarang. Kenapa? Li khobarin, karena ada sebuah hadis, kullu qordin jarro manfaatan fahuwa riba. Setiap menghutangkan lalu kita menarik manfaat dari si orang yang dihutangi, maka itu hukumnya riba. Tetapi yang jadi catatan adalah in waqa'a dzalika sarton idhuwa hina idin haramun ijma'an. Jika syarat yang tadi ini yang disebutkan si Pak Budi kepada saya, yaitu ingin menggarap sawah saya, gitu selama saya belum melunasi hutang tersebut. Nah, jika hal itu dikaitkan atau dilibatkan di dalam akad. Jika tidak dilibatkan di dalam akad, wa ila kuriha ingdana. Jika tidak dikaitkan di dalam akad, maka hukumnya makruh. Jadi intinya, kesimpulannya, berhutang dengan mensyaratkan menggarap sawah si orang yang memiliki hutang itu diharamkan jika terjadi hal tersebut atau dikaitkan hal tersebut di dalam akad. Tetapi jika tidak dikaitkan di dalam akad, maka hukumnya makruh. Jadi untuk saran saya nih, biasanya kan hal ini biasanya apa? Terjadi hampir di seluruh kalangan masyarakat lah. Jadi meminjam, tapi ada embel-embelnya. Yang pertama yang saya sarankan adalah hati-hati dalam transaksi atau dalam akadnya. Yang kedua, supaya lebih teliti atau lebih jelas lagi, untuk kehati-hatian lebih baik kita bertanya kepada guru-guru kita di tempat-tempat kalian masing-masing. Nah, semoga jawaban saya dapat dipahami. Jika ada yang berbeda atau ada yang keliru, bisa tulis di kolom komentar. Salam satu hobi, ngopi dulu lur.